warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rumah belajar, perkenalkan saya Muhammad Arif, guru di UPT SMP Negeri 2 Koto 11 Tarusan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang materi IPA tingkat SMP, yaitu tentang ekosistem. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, kita mengetahui pengertian ekosistem. Yang kedua, kita mengetahui satuan makhluk hidup yang ada di dalam ekosistem. Dan yang ketiga, kita mengetahui komponen-komponen yang ada di dalam ekosistem. Dan yang keempat, kita mengetahui pola interaksi manusia yang mempengaruhi ekosistem. Nah, sahabat rumah belajar tahu tidak apa itu ekosistem? Nah, benar sekali, ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ilmu yang mempelajari tentang ekosistem disebut dengan ekologi. Berdasarkan proses pembentukannya, ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terbentuk secara alami, contohnya hutan dan sungai. Sedangkan ekosistem buatan dibuat oleh manusia, contohnya kolam dan kebun. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang satuan makhluk hidup dalam ekosistem. Dalam ekosistem ada tiga. Yang pertama, individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah satu makhluk hidup tunggal, contohnya seekor kambing, sebatang pohon, atau seekor kucing. Populasi adalah kumpulan makhluk hidup pada suatu habitat, contohnya sekumpulan sapi. Sedangkan komunitas adalah dua atau lebih populasi yang hidup bersama dan menempati suatu lingkungan tertentu, contohnya populasi rumput, semut, dan populasi jangkrik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang peran organisme berdasarkan kemampuan menyusun makanan. Nah, di sini ada autotrof dan heterotrof. Autotrof itu dapat membuat makanan sendiri, sedangkan heterotrof tidak dapat membuat makanan sendiri. Heterotrof terbagi atas tiga, ada herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora adalah pemakan tumbuhan, dan karnivora pemakan daging, dan omnivora adalah pemakan segalanya. Komponen-komponen yang ada dalam ekosistem, yaitu ada komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah makhluk hidup yang misalnya manusia dan hewan. Sedangkan komponen abiotik adalah komponen yang terdiri di atas benda tak hidup. Misalnya tanah, udara, air, suhu, dan cahaya matahari. Nah, jadi dapat dibedakan ya antara komponen biotik dan abiotik. Nah, interaksi dalam ekosistem. Dalam ekosistem, interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lain dapat terjadi melalui rangkaian peristiwa makan dan dimakan. Rantai makanan merupakan peristiwa makan dan dimakan dengan urutan tertentu dan arah tertentu. Jaring-jaring makanan itu saling berhubungan, terjadi perpindahan energi pada rantai makanan dan jaring makanan, yaitu dari produsen ke konsumen, ke lingkungan, sehingga energi panas hilang ke lingkungan. Piramida makanan adalah urutan biomasa pada rantai makanan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang macam-macam simbiosis. Simbiosis terbagi atas tiga, yaitu simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Mutualisme adalah simbiosis yang saling menguntungkan, contohnya kerbau dengan burung jalak. Kemudian, simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling untung, yang satu untung, yang lainnya diuntungkan maupun tidak dirugikan. Contohnya adalah anggrek dan pohon belimbing. Dan simbiosis parasitisme yaitu dua makhluk hidup yang satu untung dan yang lain rugi. Contohnya adalah benalu dengan pohon mangga. Pohon mangga dirugikan karena benalu mengambil makanan dari pohon mangga. Nah, jadi itulah perbedaan antara jenis-jenis simbiosis antara mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Nah, tentu sahabat rumah belajar jadi tahu apa aja perbedaan dari tiga macam simbiosis ini. Nah, selanjutnya kita membahas tentang peran organisme berdasarkan kemampuan menyusun makanan, yaitu ada autotrof dan heterotrof. Autotrof dia dapat membuat makanan sendiri, sedangkan heterotrof dia tidak dapat membuat makanan sendiri. Heterotrof itu terbagi atas tiga jenis, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora itu adalah pemakan tumbuhan. Kemudian kita membahas tentang pola interaksi manusia yang mempengaruhi hidup. Manusia berinteraksi dengan lingkungan. Kualitas lingkungan dapat turun sampai ke tingkat tertentu karena berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam. Akibatnya, kualitas lingkungan turun. Lingkungan menjadi kurang dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Nah, kira-kira itulah materi kita pada hari ini, sahabat rumah belajar. Dan semoga kita bisa bertemu lagi di waktu